Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar-kabar teman-teman sekalian pada sehat ya. Sebelum dimulai, baiknya kita mendoakan dulu teman-teman kita yang mungkin kurang sehat, saudara-saudara kita yang kurang sehat, semoga bisa lebih sehat. Yang sudah sehat, semoga-moga ya bisa semangat. Yang sudah semangat ya, kalau bisa ya bisa kemat ya. Tahu kemat? Orang mingkem, ora nikmat ya. Mangan permen maksudnya. Jadi gini ya, uh, ini sebenarnya BIC Islamic Culture, tapi melihat kapasitas saya yang tidak bisa ini ya secara Islamik ya kurang, takutnya barangkali omongan dan perbuatan itu nggak sesuai. Jadi ini aja yang sesuai bidang saya. Kebetulan saya lulusan olahraga. Ini di sini teman-teman ada yang bisa bahasa Latin? Latin, Thailand mungkin jadi ya. Nah ini judulnya ini sedikit-sedikit Latinnya lah karena kita kan world class ya. Jadi yo paling enggak teman-teman tahu lah artinya apa. Tegal aja bahasa Tegal. Di sini kabak fundingnya ada enggak? Atau manajer funding, lending? Enggak ada. Oh. Mbak Wiwi, staffnya itu yang bulan kemarin ada yang achieve target enggak? Enggak ada. Batang, Buaran, Mas Ipi? Ada? Berapa orang Mas Ipi? Satu. Pekalongan? Dari 5 cabang si Jitok sih achieve ya. Aduh. Ini berarti ada masalah di sana. Kenapa? Lah ini yang kita bahas. Ini. Bisa jadi mungkin iya, mungkin. Ini sebuah permasalahan yang harus diselesaikan, teman-teman. Ya. Artinya ini ada masalah kenapa dari MOV ya apa peserta MOV mungkin 30 orang cuma satu yang achieve. Ini masalah. ID-nya ada? Oh, enggak ada. Mas Hakim bisa di sini aja Mas Hakim. Jadi judulnya penerapan mensana incorpore sano di lingkungan kerja. Mungkin ada yang tahu mensana incorpore sano? Iya, mantap. Nyoneng kene koneng kono. Belulang. Yang batang ora mensana incorpore santo anja. Ya. Apa itu mensana incorpore sano? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi ini masuk ya. Yang orang sehat yo otomatis jiwane apa maning kayak gue. Jadi di sini ada meliputi 3 komponen mensana incorpore sano. Kesehatan fisik menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik prima sebagai pondasi. Yo lumrah ya orang-orang kerja yo lumrah nek pengin hasil positif ya kudunya sehat fisik. Sehat dulu minimal. Yang kedua, lah ini yang jarang kita pedulikan, kesejahteraan mental. Mental bukan mental. Kekuatan pikiran dan stabilitas emosi. Mungkin kita pada sehat, tapi nggak tahu nih mental teman-teman semua, mental saya kan nggak ada yang tahu. Nah, ini. Dan yang ketiga ini keseimbangan holistik, filosofi yang menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif melalui harmoni keduanya. Jadi ini saling berkaitan yang sangat penting untuk kehidupan kerja teman-teman sekalian. Otomatis kan. Kenapa sih perlu adanya mencari incorporational dalam lingkungan kerja? Kenapa sih dunia anak? Nah ini karena adanya tantangan kesehatan di lingkungan kerja yang modern. Kita modern? Mungkin. 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 Lingkungan kerja saat ini sering membawa berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kesehatan karyawan baik secara fisik maupun mental dan pentingnya untuk mengidentifikasi mengatasi resiko-resiko di bawah ini. Adanya gaya hidup pekerja kantor sering menghabiskan sebagian besar waktunya duduk yang berkontribusi pada risiko penyakit kardiovaskular dan obesitas. Kardiovaskular, ada yang tahu? Kesehatan gitu. Kesehatan kardiovaskular itu terkait dengan jantung mungkin ya, pembuluh darah. Terus obesitas,
Kudune kan sini kantor ya, sini kantor lagi kantor malah kok iki timbal balik ya ning Batera ya, ada kelainan nih. Selain gaya hidup ada juga pola makan yang tidak seimbang. Kemudahan akses makanan cepat saji dan kurangnya waktu untuk makan sehat seringkali berdampak negatif bagi gizi karyawan. Teman-teman udah pada memperhatikan gizi kalian masing-masing enggak? Apa cuma yang penting barek? Mangan apa anane mangan? Makan siang tergantung air bulan kan ora. Portugal apa kuwi? Portugal kali. Ya, jadi kalau bisa makanan seimbang itu harus rutin. Kalau bisa ya, kalau teman-teman lu merayakan 3 kali sehari ya. Ada teori sarapan pada sarapan sih ya. Ada teori sarapan yang baik itu tidak sarapan. Kenapa? Kenapa tidak sarapan? Biasanya itu kalau pagi itu pengurangan kalori itu sedikit. Jadi enggak apa-apa kalau nggak sarapan. Tapi kadang nah itu saya biasakan nggak sarapan jam 10 ki wis wis kejet-kejet. Angel angel. Makanya aku angel. Ya karena belum terbiasa saja, terbiasa. Dan berhenti makan itu sebelum gue anak sunai mantap gue. Jangan nggak ada, nggak ada, nggak ada anggarannya. Makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang itu yang disunahkan ya. Anak Islam iki hiji masuk. Oh, mantap. Tingkat stres yang tinggi, benar ya? Tekanan pekerjaan, tenggat waktu ketat, dan ekspektasi tinggi dapat memicu stres, kecemasan, bahkan depresi. Teman-teman pada merasakan ini stres ya? Nah itu perlu diolah itu, diolah. Nah nanti ini tugasnya, nah teman-teman HRD nih, gimana caranya biar ada pengelolaan stres di lingkungan pekerjaan itu gimana? Kemudian adanya risiko penyakit kronis. Jika faktor-faktor yang di atas tadi tidak ditangani, akan menimbulkan penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, mungkin sakit kepala ringan, bibir pecah-pecah, atau ya bisa jadi orang stres, karyawan, orang yang stres, orang stres, ya bukan, nah, contoh program kesehatan di perusahaan dan nah ini banyak perusahaan-perusahaan yang besar itu mengadopsi inisiatif Mensana in Corpore Sano. Artinya apa Bang Messi? Lebih sih. Dengan menyediakan berbagai program dan fasilitas untuk mendukung kesehatan karyawan mereka. Ada disediakan fasilitas kebugaran. Mungkin ya nggak perlu area gym atau apa-apa bisa disediakan mungkin. Catur angel atau catur. Oke, pokoknya ada lah, pokoknya ada kita punya tempat yang mungkin buat teman-teman menyalurkan biar nggak penat itu gimana di kantor kayak gitu. Adanya nih selain fasilitas kebugaran ada layanan konseling mental. Ini ada nih. Mungkin bisa Baitul Mal. Mungkin yang nanti yang cowok-cowok Mbak Faya bisa memfasilitasi itu. Mungkin teman-teman yang pada bingung punya Pak curhat harus apa? Baitul Mal bisa ke Mbak Faya kalau yang cowok-cowok. Kalau cewek ke Ustadz Faisoli bisa. Orang satu kita, Dokter Faisoli, PSIK. Iya, ya, ini ya. Nanti Mas Hakim disampaikan ke Mas Isro biar ada layanan konseling mental. Mungkin teman-teman pada kata-kata seger-seger lah, tapi cok gundah gulana piye nyoba curhat daripada engko timbul fraud kan bahaya gitu. Mending kita salurkan curhat. Awak. Apa itu malah maksudnya oh tuh ya. Adanya pemeriksaan kesehatan berkala. Nah ini nih penting nih. Yang minimal 3 bulan sekali lah ada kita dicek kesehatan yo macam-macam tadi mungkin ada yang teman-teman yang bibir pecah-pecah tadi jiwa dulu jiwa dulu keuangan urusan nanti urusannya Mas Isro ya ini ada pengecekan tujuannya ya biar kita tahu lah barangkali teman-teman punya riwayat penyakit yang nggak boleh lama-lama jalan-jalan di luar ya mungkin nanti dipindah kemana kan kasihan juga karena kesehatan itu nomor 1 ya, mantap. Manfaat adanya program kesehatan kerja, produktivitas meningkat. Masuk ya? Masuk ya? Masuk ya. Kalau ada program kesehatan kerja, arane wong sehat kan kerjanya jadi semangat sih, logikanya kayak gue.
karyawan yang karyawan yang sehat secara fisik dan mental lebih fokus dan efisien dalam menyelesaikan tugas. Masuk akal nih. Misalkan cek beriang lara untuk Pak kerja, Pak Nagi, misalnya Pak Nagi nyelara tuh, wah, Pak baru orang mungkin lah, nggak mungkin kan, nggak mungkin, nggak mungkin. Oh, neng sing funding, Pak Nawari Sahara misalnya, Bu, lara untuk lara pena, iya, iya, iya. Absensi menurun, logikanya kalau sehat yo orang yang mangat terus, logikanya seperti itu kecuali yang pada bolos misalnya, nah itu yang baik. Adanya moral dan semangat kerja tinggi. Karyawan merasa dihargai dan didukung, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi. Nah, ini nih. Ini kalau ada kita kegiatan rutin, kebetulan alhamdulillah yang cowok-cowok ada kegiatan rutin mini soccer ya, dan mini soccer sing teka, sing ora teka ya ini bisa teka ben bareng. Bisa datang ya. Dan yang cewek-cewek, Mas Hakim ini belum ada nih yang cewek-cewek nih, mungkin bisa difasilitasi juga nih. Mini soccer juga maksudnya, bareng-bareng juga biar pesertanya rame. Kebetulan di Pins Batang itu ada tempat buat ini juga ya. Nah, itu bisa bareng-bareng di sana. Artinya apa? Kita selalu bersama-sama. Anjir. Ya orang kayak gue maksudnya nah ini kan karena merasa dihargai wah nyong difasilitasi Tatra enak ya anak olahragane anak gini ya dipedulikan kamu aja dipedulikan apalagi aku ayo dan yang keempat ini hubungan sosial harmonis aktivitas bersama dalam program kesehatan dapat merupakan ikatan antar karyawan dan tim nah ini tadi masuk yang tadi ya sama ya tips praktis menerapkan mensana in corpore sano di kantor atur pola makan seimbang tadi ya seimbang artinya rutin jangan sampai telat apalagi yang punya penyakit makanan kalau bisa dihindari yang mengandung besi itu, itu dihindari asli yakin teman jangan dihindari cukup sedikit aja besi-besi apa yang aspal tuh nyilak apa budal rutin berolahraga ringan alhamdulillah yang cowok-cowok sudah tinggal yang cewek-cewek gimana nanti tim ini hari ini bisa memfasilitasi Mas Hakim kasihan nih teman-teman yang cewek iya setuju ya yang cewek-cewek setuju ya difasilitasi kayak gitu ya oke makan kelola stres efektif nah praktikan meditasi singkat teknik pernapasan dalam menggunakan metode manajemen waktu untuk mengurangi tekanan kerja alhamdulillah kita terlahir agamanya Islam jadi minimal ya sehari 5 kali meditasi walaupun sholat ya kadang pidi-pidian sholat itu diledeki ya meditasi ringan biasakan sebelum berangkat munculkan aura positif di dalam tubuh diri Anda. Ya, edan. Nyong iso kaya mahasiswa ngono ngomong kayak awak. Iya benar. Caranya ya masing-masing punya cara masing-masing. Kayak saya misalnya ya nonton video-video lucu misalnya. Ya bisa jadi senam wajah ya bisa. Oke pimpin caranya yang bikin kalian itu gundah gulana itu disingkirkan. Jangan sampai ada. Oke pikirkan ya kalian senang-senang itu apa? Bisa nyanyi ya nyanyi kayak gue bisa visi misi kayak gitu bisa kabeh. Jadi yang bisa kalau bisa ya kalau berangkat keluarkan aura-aura positifnya biar nggak nular ke yang lain-lainnya. Prioritaskan tidur berkualitas minimal 7 jam dalam sehari. Kalau malam ya, kalau malam yang biasa lembur, jangan lembur kalau tidak ada gulanya. Bener. Nah, ada gulanya. Iya lah lembur lah gulanya. Gitu ya. Jangan sampai kurang minimal. Ya enak lah kalau udah tidur 7-8 jam itu enak. Kalau bangun paginya enak. Apalagi yang biasa bangun jam 3 malam, jam 3 malam, bener jam 3 malam pagi. Nah, itu sehat lagi tuh sambil mandi. Sebelum mandi, ya. Ya apa lah jare orang kan ya bae ta. Aku ya bae. Ya. Lah yo ya penting ya bae. Penting ya bae. Iya benar. Ini ya adanya penerapan mensana in corpore sano di lingkungan kerja ada dampak positif jangka panjangnya. Mungkin secara tulisan ya sepele gampang tapi ini ada ternyata. Kinerja karyawan menjadi lebih optimal karena karyawan sehat, cenderung bahagia, insya Allah ya kerjanya semakin baik ya. Kemudian ada lingkungan kerja yang harmonis, hubungan antar karyawan yang kuat dan suasana kerja menjadi suportif karena kita sering bersama-sama, mengurangi konflik dan meningkatkan kolaborasi. Artinya kita pada saat bersama-sama dalam kegiatan yang baik, insya Allah saling bisa
wah yang seneng kayak dolan karo iki, yang seneng karo dolan iki, yo jadi enak kerjanya. Perusahaan menjadi lebih kompetitif. Jadi perusahaan yang peduli pada karyawannya lebih menarik bagi talenta terbaik yang memiliki reputasi yang kuat di pasar. Eh, kesimpulan dan ajakan. Tim semoga ya manajemen bisa memprioritaskan kesehatan karyawan. Ya tadi caranya ya masing-masing, bisa tadi disediakan fasilitas untuk olahraga, kesehatan, terus tadi ada fasilitas untuk cek mental dan lain-lain. Mas Hakim, gimana Mas Hakim? Ambil langkah kecil, mulai dari perubahan yang kecil seperti olahraga ringan, pola makan sehat, dan praktek manajemen stres, serta jauhi fraud. Biasanya kadangnya kalau mentalnya kena, nah ini yang kasihan tuh yang mental, memang yang berbahaya itu yang mental. Kadang memang kita itu kelihatan sehat, tapi mentalnya kena ada masalah, karena nggak bisa nyumpat curhat ke siapa, nggak ada yang bisa ngasih solusi, buru-buru fraud, fraud, ojo gantung tirai. Ya, makanya kue, ya paling orang kan kegundahannya kan sudah tersalurkan. Nek fraud bisa nyukut kursi mungkin kau bali, kena tidur dan lain-lain. Ya nek orang poin kalau bisa fraud itu yang santun, fraud yang santun. Misalnya contoh, misalnya anak bagian keuangan bunyi pak, jukut satu oleh pora, kayak fraud yang santun seperti ya. Pamit paling ngerti fraud itu pamit. Nah ini ya, bangun lingkungan yang suportif, bersama-sama ciptakan budaya kerja yang saling mendukung dan peduli terhadap kesejahteraan semua anggota tim. Jadi biar kita kompak. Yang bawah, mari bersama kita wujudkan lingkungan kerja yang sakunbala, sehat, kuat, dan tahan lama untuk masa depan yang lebih gemilang. Wah, sudah sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.